Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mudah-mudahan masih semangat semua ya. Jadi kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Kenny dan teman-teman semua yang udah kasih kepercayaan ke saya untuk bisa mengenalkan produk saya, mengenalkan usaha saya di sini. Jadi malam ini saya pengen menceritakan kenapa sih kita memilih menjadi entrepreneur ya. Next aja. Jadi teman-teman, saya basicnya adalah dari teknik ya, saya dari sipil, gambar bangunan. Makanya di sini dikasih gelar sang arsitek Cita Rasa Borneo. Profil saya jadi mengubah buah salak yang terabaikan di Balikpapan dirubah menjadi ekosistem bisnis ratusan juta dan kebanggaan Balikpapan. Ya, nama lengkap saya Rizwahyuni, saya biasa dipanggil Yuni. Saya founder dan owner dari CP Seraiwangi Makmur Abadi di Balikpapan, di mana Salah Kilo masuk di perusahaan kami. Kemudian moto hidup saya menjadi manusia yang bermanfaat bagi sebanyak-banyak umat dan dari omset yang 5 juta per bulan, alhamdulillah udah bisa menembus 500 juta rupiah per bulan. Kemudian saya juga membina lebih dari 500 UMKM khususnya hanya di Balikpapan Utara dan juga meraih beberapa penghargaan prestasi tingkat nasional. Next. Teman-teman bisa lihat di media sosial saya pribadi ya. Kalau lihat di IG, nama saya Rizwah Yuni, Rizwa_Yuni.salahkilo, itu Instagram saya. Kemudian saya sebagai owner dan founder dari Cake Salah Kilo, kemudian saya juga menjadi ketua Serabi, artinya sekumpulan perempuan bisa di bawah Grab Merchant Indonesia. Kemudian saya juga ketua Ekraf Balikpapan Utara dan juga saya memegang ketua forum UMKM Balikpapan Utara. Next. Di sini ada penghargaan ya teman-teman. Jadi dari tahun 2012 saya membangun usaha, ketika itu memenangi Festival Panganan Khas Balikpapan, mendapat juara 1, kemudian 2014 mendapatkan penghargaan Kreasi Prima Mutu dari Presiden Republik Indonesia, 2016 memenangi Master Oleh-oleh terbaik se-Indonesia oleh Blue Band, dan 2017 mendapat penghargaan Upakarti dan Paramakarya oleh Presiden waktu itu, dan juga 2019 memenangi juara nasional Bango Penerus Warisan Kuliner. Next. Tiga peran fundamental kewirausahaan, teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja, ternyata UMKM bisa menyerap hingga 119,6 juta tenaga kerja. Ini berdasarkan data pada tahun 2024, merepresentasikan bahwa 96,92% dari total tenaga kerja nasional. Dan yang kedua, pemerataan ekonomi akar rumput, di mana UMKM mendesentralisasi ekonomi di 34 provinsi, mencegah urbanisasi masif, dan mendistribusikan perputaran uang langsung ke daerah. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa UMKM dapat berkontribusi devisa negara dari inovasi lokal dengan standar kualitas global, berpotensi menembus pasar ekspor,
memperkuat cadangan devisa negara secara berkelanjutan. Kemudian next, kalau dilihat dari value proposition canvas, teman-teman, di mana keresahan masyarakat sebelum keberadaan Kick Salah Kilo, mereka melihat bahwa mereka membutuhkan cemilan yang sehat ya dan bisa menjadi gaya hidup mereka, dan kenyataannya rasa kick biasanya itu atau bolu ya, itu rasanya seret di tenggorokan, kemudian juga banyak yang menggunakan bahan-bahan tambahan seperti pemanis buatan dan juga essence. Kemudian juga bagaimana orang mencari oleh-oleh khas itu belum banyak pilihan. Jadi kalau tadi Mbak Kenny bilang bahwa pernah makan amplang, jadi memang kemarin bahwa orang tahunya oleh-oleh itu hanya amplang saja di Balikpapan. Nah dari situlah kami melihat peluang bahwa kami ingin membuat resep cake yang bahan bakunya dari buah lokal Balikpapan yang enak, kemudian juga dari cake salak ini bisa menghasilkan 15 varian produk yang semuanya dari bahan baku lokal buah salak Balikpapan dan sudah mempunyai sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia dan juga izin PIRT. Dan juga kami ingin menjadikan ini sebagai oleh-oleh yang eksklusif. Jadi kemasannya memang dibuat sebaik mungkin supaya memberikan kesan suatu penghargaan ketika kita memberikan oleh-oleh Kick Salah Kilo kepada sahabat atau kerabat kita. Next. Teman-teman, dari keresahan atau friksi pasar, Salah Kilo Balikpapan mohon maaf, buah salak di Balikpapan itu melimpah, tapi salak Balikpapan itu rasanya unik. Tidak seperti salak yang ada di Jogja. Kalau di Jogja itu kan salaknya lebih manis ya. Mungkin karena kondisi tanah kami yang ada di Balikpapan, kalaupun salak yang manis ditanam di Jawa, bibitnya dibawa ke Kalimantan, itu ternyata jadinya juga berubah rasanya. Jadi rasa salak di Balikpapan itu rasanya lebih sepet, lebih asam. Kemudian karena tidak laku terjual, tidak terserap pasar dengan baik, akhirnya terbuang percuma. Jadi dibuang oleh masyarakat, dibuang oleh petani berharap bisa menjadi kompos. Nah, disitulah saya mencoba 2012 saya mencari resep cake salak, tapi ternyata tidak ada. Saya malah dapatnya resep cake apple, tetapi saya tidak putus asa. Resep cake apple ini saya coba aplikasikan di cake salak. Ternyata saya yang tidak suka dengan buah salak dan anak-anak saya juga tidak suka dengan buah salak, akhirnya bisa menikmatinya dalam bentuk cake salak dan meraih juara satu kategori makanan ringan basah di acara Festival Panganan Khas Balikpapan. Dan ini menjadi satu tantangan buat saya. Menang itu satu kebanggaan, tetapi bagaimana ketika menang kita bisa membuktikan bahwa keberadaan kita bisa memberikan dampak positif khususnya untuk petani salak di Balikpapan. Next. Jadi kami membuat satu model mental wirausahawan bahwa dimensi visi dan karakter itu merupakan satu cerminan niat lurus dan kesabaran ekstrim untuk mencintai proses. Mental baja yang tahan banting melewati fluktuasi bisnis tanpa henti. Teman-teman punya punya usaha itu ternyata mentalnya harus kuat banget. Semangat itu kayak iman ya, kadang naik, kadang turun. Kadang saya semangat sekali, kadang kok rasanya males gitu ya. Ini maunya kayak gimana gitu. Jadi pentingnya bahwa kita punya satu visi dan misi, ketika semangat kita kendur, kita bisa melihat lagi sebenarnya visi dan misi kita untuk membangun satu usaha itu apa gitu ya. Kemudian dari dimensi manajerial organisasi, kedisiplinan ketat pada administrasi finansial
kepatuhan legalitas yang rigid, dan profesionalisme hak SDM seperti ketepatan pembayaran gaji itu merupakan satu model mental yang harus kita jaga selalu. Kemudian dimensi eksekusi inovatif. Bias dari bertindak, action, kemudian tangkas dalam adaptasi teknologi digital seperti saat ini, dan tidak pernah berhenti berinovasi. Kemudian juga ada dimensi relasional dan spiritual. Kecerdasan sosial dalam menjaga kepuasan pelanggan yang diimbangi dengan kekuatan spiritual dan sedekah yang terstruktur. Next. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, saya membangun usaha dari tahun 2012 ya. Saya dari ibu rumah tangga biasa, kemudian ketika memenangi Festival Panganan Khas Balikpapan, saya melihat bahwa ini adalah suatu peluang masa depan saya untuk bisa berubah, untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang bisa berdampak sosial untuk khususnya petani dan juga untuk membuka lapangan pekerjaan di sekitar saya. Dan di tahun 2014 saya menerima penghargaan Kreasi Prima Mutu, di mana saya membuat inovasi alat pengaduk dodol ketika itu. Jadi alat pengaduk dodol ini dengan kapasitas sekali produksi itu 60 kilo dan listriknya 350 watt dan memakan waktu hanya sekitar 3 jam dari 6 jam sebelumnya. Jadi bisa kita pangkas. Jadi teman-teman kalau bikin dodol itu kan dodol salak ya. Itu sebenarnya prosesnya gampang, bahannya juga gampang, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Dari 6 jam kemudian saya mencoba bagaimana sih caranya supaya saya tidak zolim dengan karyawan, karena kalau udah bikin dodol itu tidak boleh lambat untuk mengaduk, kalau udah lambat pasti akan gosong, dan kalau udah gosong pasti rasa dan aromanya itu berubah. Akhirnya saya dari sekolah teknik, saya mencoba berinovasi, saya membuat satu alat pengaduk dodol, dan alat ini telah memenangi sampai tingkat nasional, kompetisi tingkat nasional, akhirnya dapatlah penghargaan dari Presiden. Dan 2015 saya mencoba mengadopsi penggunaan media sosial untuk usaha saya, kemudian juga belajar untuk penjualan online, dan 2015 itu GoFood masuk di Balikpapan. Saya benar-benar memanfaatkan keberadaan GoFood di Balikpapan, di mana saya waktu itu belum menempati ruko yang sekarang. Jadi saya masih hanya jualan di rumah, dan dengan keberadaan GoFood otomatis itu bisa membantu mendongkrak penjualan kami. Kalau tadinya orang yang nginep di hotel mau cari produk saya itu agak susah, tapi ketika saya udah buka di GoFood, saya tinggal kasih linknya, mereka bisa belanja secara online. Dan 2018 saya ekspansi, saya beli ruko 4 lantai, kemudian di sana saya jadikan sebagai pusat kegiatan, baik itu kegiatan cooking class, produksi, dan juga toko offline kami. Dan alhamdulillah di tahun 2024 peningkatan penjualan kami semakin bagus, juga bisa dibantu dengan tenaga-tenaga karyawan sekitar, masyarakat sekitar, akhirnya alhamdulillah kami bisa tembus omset hingga 500 juta. Next. Teman-teman, kadang kita suka apa ya namanya, suka meremehkan gitu ya. Justru inovasi terbaik seringkali lahir bukan dari minat pribadi, melainkan dari empati terhadap masalah yang ada di depan mata kita. Jadi saya sama sekali tidak terpikirkan waktu itu bagaimana saya menjadi pengusaha. Tetapi ketika saya melihat ada buah salak yang melimpah di Balikpapan, dan ketika saya bertanya ke petani, kenapa kok salak-salak ini tidak diminatin, apa yang mereka lakukan setelah itu, ternyata buahnya hanya dibuang kembali ke kebun mereka, berharap bisa menjadi makanan hewan ternak bebek mereka atau menjadi kompos. Dari situlah ada rasa empati saya, kemudian saya mencoba berinovasi, menghasilkan sebuah produk yang ternyata bisa meledak di
pasaran. Ya. Next. Iya, jadi menjalankan usaha dari tahun 2012 hingga saat ini kurang lebih udah 13 tahun ya. Alhamdulillah produk-produknya juga udah semakin banyak, dari cake salak dengan beberapa varian ukuran dan juga dengan beberapa varian rasa, dari rasa original, almond, keju. Jadi kami selalu mencoba mendengarkan tren-tren ya, karena kadang kan orang jenuh ya, pengen sesuatu yang baru, rasa yang baru, akhirnya kami menyesuaikan dengan variasi rasanya. Kemudian juga ada sirup salak ya, kemudian ada cookies, ada sambal, ada asinan juga ya. Next. Nah, ini teman-teman, ini katalog produknya. Jadi ada asinan ya, ada dodol, ada keripik salak juga ya, ada minuman, kami juga bikin hampers juga. Dan yang spesial teman-teman di sini, jadi limbah dari kulit salak itu tidak kami buang, tetapi kami jadikan kerajinan. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada bunga dari kulit salak dan juga bijinya kami bikin menjadi vas bunga. Next. Jadi bisa dikatakan zero waste ekonomi sirkulasi salak. Jadi dari satu buah salak yang kami gambarkan seperti ini, dagingnya kita olah menjadi makanan ya. Kemudian kulitnya kita inovasikan sebagai minuman salak diserai. Jadi ketika Covid kemarin 2019 sampai dengan 2022 ya teman-teman ya, tidak bisa dipungkiri itu masa-masa tersulit bagi kami juga UMKM di Balikpapan. Tidak ada wisatawan datang ke Balikpapan, ya. Akses jalan itu sangat dibatasin. Saya tidak bisa menjual bagus karena saya sudah kadung membranding produk cake salak kilo ini sebagai oleh-oleh. Ketika Covid kemarin tidak ada orang yang datang ataupun keluar dari Balikpapan, itu benar-benar satu hantaman yang besar menurut saya. Saya pikir apa yang harus saya lakukan dengan karyawan yang sudah ada, tidak mungkin saya berhentikan. Kemudian petani sudah teriak-teriak, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Karena hasil panen mereka juga sudah melimpah, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian saya teringat dengan Profesor Bernatal ya, guru besar di Universitas Mula Warman. Beliau pernah bilang bahwa satu penelitian mereka mengatakan bahwa kulit salak ini bisa mengobati untuk diabetes. Itu 2014. Saya teringat lagi dengan beliau, akhirnya saya hubungin beliau, saya bilang izin Prof, saya mau bikin produk inovasi terbaru. Menurut saya orang yang terpapar COVID kemarin rata-rata adalah orang yang sebenarnya punya riwayat diabetes. Akhirnya kita bikin produk namanya salak diserai, di mana kulit salak itu sebagai penurun kadar gula darah, kemudian kami tambahi dengan serai, jahe merah, pandan, kayu manis, cengkeh, itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan luar biasa, sampai sekarang produk salak diserai itu bisa terjual dengan baik sampai sekarang. Dan juga biji salak dan kulit salak itu kami jadikan sebagai kerajinan. Next. Jadi teman-teman kalau masyarakat udah kadung mindsetnya mengenal salak Balikpapan itu adalah buah yang sepat, asem gitu ya. Kami mencoba merubahnya menjadi makanan yang manis, legit, lezat, ready to eat. Dan juga mindsetnya masyarakat bahwa ngupas salak itu berdarah-darah gitu ya. Jadi ngupasnya susah, kalau apa namanya, salah sedikit itu bisa nyucuk ya di kulit kita dan bisa bikin berdarah. Nah, tapi kita merubahnya menjadi produk yang praktis ya, yang modern, yang disukai oleh segala usia. Dan juga yang tadinya buah dibuang menjadi kompos, kami jadikan ini sebagai produk zero waste dan semua bagian dari buah salak itu kami manfaatkan, tidak ada yang terbuang. Kemudian kalau mindsetnya orang selama ini adalah buah salak adalah buah yang murah dan tidak laku
laku untuk dijual, tetapi kami mencoba merubahnya ini menjadi oleh-oleh yang premium, kebanggaan dari Kota Balikpapan dan juga IKN Nusantara, di mana Balikpapan adalah sebagai penopang pintu gerbang dari IKN Nusantara. Next. Mengimbangi untuk produk kami yang baik tadi, kalau tidak dilengkapi dengan uji sertifikasi, itu rasanya nggak afdol ya teman-teman. Jadi kami meyakinkan masyarakat bahwa produk kami ini adalah produk yang sudah bersertifikasi halal, ya. Kemudian juga sudah mempunyai izin edar dari PIRT. Kemudian juga sudah diuji lab bahwa produk kami ini merupakan produk yang bebas bahan tambahan buatan seperti pemanis buatan dan juga bahan-bahan pengawet. Dan cake kami ini, cake Salakilo khususnya itu bisa bertahan hingga 6 hari tanpa menggunakan bahan tambahan pengawet sama sekali. Dan yang sangat saya banggakan adalah kami bisa membantu penyerapan panen langsung dari petani lokal yang ada di Balikpapan. Dan juga kemasannya didesain sepremium mungkin. Ada beberapa kemasan yang bisa dijadikan tentengan seperti paper bag. Paper bag itu banyak banget di kami. Dari ada beberapa ukuran, juga ada beberapa jenis bahan, dan juga ada kardus juga. Next. Ini legalitas usaha yang kami miliki, jadi sudah terpatenkan oleh hak kekayaan intelektual. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku punya cake Salakilo juga, insya Allah bisa kami somasi nanti ya. Next. Ya, ini next aja, sertifikasi halal. Next aja. Ya, jadi teman-teman tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial itu punya peran yang sangat penting untuk bisa mengenalkan produk kita, bukan hanya dikenalkan untuk warga lokal saja, tetapi bisa mendunia. Jadi digital digital marketing dan digital marketplace itu nggak bisa dipungkiri ya. Jadi kami mencoba memudahkan bagaimana orang yang berada di luar Balikpapan untuk tetap bisa mendapatkan produk kami dengan berbelanja secara online. Jadi di Shopee juga ada. Kemudian kami membuat visual merchandising, jadi kami membuat kaos, apron, mug, yang semuanya berlogokan Cake Salakilo. Itu untuk lebih mendekatkan hati pelanggan kami untuk selalu ingat dengan Salakilo. Kemudian public relation, kami selalu membangun hubungan yang strategis, baik dengan media cetak, radio, kemudian juga stasiun TV nasional untuk mempublikasikan produk yang kami punya di Balikpapan. Kemudian juga ada sosial commerce, yaitu menyatukan bisnis dengan amal. Jadi saya selalu sampaikan ke customers kami, kalau pengen sedekah nggak usah repot-repot. Jadi sebagian yang dibelanjakan dari produk yang dibeli itu sebagian kami sisihkan untuk program beasiswa Barokah bekerja sama dengan Badan Mal Hidayatullah Balikpapan. Next. Iya, dari omset yang tadinya 5 juta, alhamdulillah bisa 200 juta, dan sekarang alhamdulillah udah bisa 500 juta. Kemudian juga bisa menyerap lapangan pekerjaan, untuk membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di sekitar area Balikpapan. Kemudian 100% penyerapan utama panen lokal. Jadi kami tidak mengambil salak yang ada di daerah lain, betul-betul kami manfaatkan salak yang ada di Balikpapan, karena alhamdulillah untuk salak Balikpapan itu tidak pernah ada kosongnya. Jadi kalau di Jawa itu masih ada nih, kadang nggak musim, tapi kalau di Balikpapan alhamdulillah salak Balikpapan itu walaupun rasanya sepet, walaupun rasanya nggak enak ya untuk sebagian orang, tapi untuk kami pelaku industri itu sangat diuntungkan karena dia tidak ada musimnya. Jadi bisa berbuah sepanjang
masak gitu, alhamdulillah. Next. Baik teman-teman, jangan sampai menjadi penonton di rumah sendiri, orang Balikpapan harus mempersiapkan diri supaya mampu bersaing. Keberadaan IKN di Kalimantan Timur itu tidak bisa dipungkiri menjadi magnet yang kuat untuk mendatangkan orang mendekat atau mencari nafkah di IKN. Jadi untuk UMK-nya di IKN itu aja udah lumayan tinggi sekali. Jadi orang-orang dari perantauan baik baik itu dari Pulau Jawa, Medan, Sulawesi itu berlomba-lomba untuk membuka usaha juga di Balikpapan. Nah, dari situlah saya semakin yakin bahwa ketika kita tidak kita berinovasi, kemudian kita lebih kreatif lagi dan bisa membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, insya Allah kita nggak akan jadi penonton di tanah kelahiran kita sendiri. Bisa membina lebih dari 500 UMKM menurut saya itu satu kebanggaan tersendiri buat saya karena bisa berbagi, bisa saling sharing dengan teman-teman. Kemudian juga saya rutin mengadakan pelatihan gratis untuk warga Balikpapan, baik itu untuk pelajar juga supaya menanamkan jiwa kewirausahaan lebih dini kepada anak-anak. Dan juga saya merupakan dosen praktisi di Universitas Mula Warman, jadi saya bisa lebih dekat lagi dengan mahasiswa untuk bisa menanamkan jiwa kewirausahaan kepada mereka lebih muda lagi. Next. Ini ada beberapa galeri prestasi dan juga galeri aktivitas yang ada di toko kami. Jadi kami rutin mengadakan pelatihan cooking class dan juga pembekalan untuk orang-orang yang memasuki masa pensiun. Kemudian juga kami mengedukasi teman-teman UMKM pentingnya bahwa foto produk itu harus baik. Jadi kami mengajarkan pakai HP aja, kemudian nanti kita ajarkan untuk editnya menggunakan handphone. Jadi pakai aplikasi yang bisa merubah tampilan produk kita untuk lebih menarik dan lebih cantik lagi. Next. Boleh sedikit bercerita ya teman-teman bagaimana sukses ala saya lah ya, ala Yuni lah ya. Yang pertama, niatkan dan cintai, maka kau akan mendapatkannya. Ketika kita melakukan ibadah, teman-teman, kita pasti baca niat ya. Apalagi kita ingin melakukan suatu pekerjaan yang mulia, yaitu menjadi entrepreneur, menurut saya niatkan itu harus lebih kuat lagi, harus lebih baik lagi, harus bisa lebih banyak lagi supaya supaya dimudahkan sama yang maha kuasa ya. Kemudian berani action, udah dikasih pelatihan, udah dikasih seminar ya, udah ikut seminar sana sini, tetapi ketika kita tidak berani memulai, itu mungkin nggak akan bisa terwujud apa yang kita cita-citakan. Kemudian yang ketiga, melek teknologi dan edukasi. Teknologi itu ternyata bukan cuma alat ya. Dulu saya berpikirnya bahwa teknologi itu cuma alat ya. Ternyata teknologi itu bisa juga seperti media sosial ya. Orang yang nggak tahu dengan produk kita mungkin seperti saya ya. Saya bukan tinggal di Jakarta, saya tinggal di Balikpapan. Tetapi dengan media sosial itu bisa mengenalkan produk saya, bisa sampai keluar untuk bisa menembus pasar nasional dan juga pasar internasional. Dan yang keempat, kuasai angka. Saya orang teknik ya, saya orang teknik. Ketika saya menang kompetisi, teman-teman bisa lihat banyak sekali penghargaan yang sudah saya dapat sampai tingkat presiden. Tetapi waktu saya ditanya, bagaimana unit cash flow kamu, berapa profit yang kamu dapat setiap bulan, bagaimana diagram keuntungan kamu, saya nggak bisa jelaskan sama sekali. Kemudian saya pulang dari acara itu saya nangis, saya bilang
kok saya bodoh banget ya gitu. Saya bisa membuat satu produk yang inovatif ya, yang enak, yang bisa menang sebagai master oleh-oleh Balikpapan, master oleh-oleh terbaik se-Indonesia. Tapi saya tidak tahu nih program saya seperti apa dengan keberadaan cash flow saya. Cash flow-nya aja saya nggak tahu, bagaimana saya mau pikirkan ekspansinya nanti ke depan. Akhirnya saya coba sekolah lagi, saya kuliah lagi waktu itu karena saya dari diploma sekretaris waktu itu. Jadi sekolahnya loncat-loncat teman ya. Dari teknik ya gambar bangunan, kemudian saya melanjutkan diploma sekretaris, kemudian saya ambil lagi untuk apa untuk sekolah ekonomi, dan yang terakhir saya ambil gelar MBA yang sama-sama dengan Kak Kenny. Tapi dari situ saya bisa tahu bahwa ternyata kunci dari bisnis adalah menguasai apa namanya keuangan. Ya, ilmu keuangan itu nggak bisa lepas dari dunia bisnis kita. Dan yang kelima, taat hukum ya. Jadi kalau pengen menyatakan bahwa kita adalah seorang pebisnis yang serius dengan usaha kita, legalitasnya nggak bisa diabaikan. Legalitasnya harus kita lengkapin semuanya supaya itu memudahkan proses berjalannya usaha kita. Dan juga yang keenam, pemenuhan hak atas karyawan yang tadi saya udah bilang, gaji karyawan. Dan juga yang ketujuh, jalur langit, jaga silaturahmi dengan sesama dan rutinkan sedekah. Mungkin kita berpikir nanti aja ya kalau udah banyak duitnya baru sedekah. Jangan gitu ya. Tapi sedekah itu bisa kita mulai dari yang paling kecil, kita punyanya kecil nggak apa-apa. Tapi itu dijadikan satu kebiasaan. Jadi jangan sampai berpikir bahwa nanti uang saya habis kalau sedekah. Enggak akan habis. Insya Allah nanti akan dilipat gandakan sama Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedelapan, sabar dan fokus. Ini berat banget gitu ya. Kadang ya itu tadi saya bilang, iman itu naik turun gitu ya. Semangat kewirausahaan itu sama juga naik turun. Tapi ketika kita sabar, kita bisa fokus ya, cari lingkungan yang bisa mendukung supaya semangat kita ini bisa termotivasi terus gitu. Jadi saya selalu ingatkan sama teman-teman UMKM khususnya, ayo gitu kita bangun komunitas supaya apa? Supaya kita termotivasi terus. Mungkin ada salah satu teman yang belum punya izin apa namanya halal, akhirnya karena dia melihat sekitarnya sudah punya perizinan halal semua, atau misalnya belum ter-HKI, belum terpatenkan, karena teman-temannya sudah paten semua mereknya, akhirnya termotivasi lagi seperti itu ya. Next. Ini next aja nggak apa-apa, hampir sama aja. Ya, baik. Kek Salah Kilo, master oleh-oleh terbaik se-Indonesia. Mungkin itu dari saya, Kak Kenny. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Ini waktu di Balikpapan sudah hampir setengah 12 malam. Mungkin sama ya dengan teman-teman di sana. Saya salut dengan teman-teman semua, masih semangat semua ada di sini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kita buka sesi tanya jawab, boleh ya Kak Kenny ya? Mungkin 15 menit sesi tanya jawab cukup Kak Kenny? Baik. Iya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya teman-teman. Tadi kita sudah mendengarkan atau menyimak dari penjabaran dari narasumber kita pada malam hari ini dari Ibu Yuni ya. Beliau adalah owner dari Zakilo yang tadi kita lihat ya ada beberapa produk dari Ibu Yuni ini termasuk tadi cake ya, cake salak, minuman, terus juga tadi cookies ya, cookies juga. Iya. Dan luar biasa sekali ya, ternyata salak itu kulitnya itu bermanfaat juga ya. Tadi saya lihat Benar. tampilan, ada juga untuk yang diabetes ya. Nah, jadi nanti Iya. kita bahas juga nanti untuk di sesi kesehatan ya, mungkin kita akan bahas lagi karena
Banyak sekali di sini, ada juga yang cek untuk kesehatannya itu banyak yang menderita untuk diabetes, seperti itu Bu Yuni. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan ya materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Ibu Yuni. Silakan teman-teman yang jika ingin bertanya ya, mungkin topiknya kan hari ini adalah mengubah ide menjadi sebuah bisnis yang berkelanjutan. Nah, mungkin teman-teman mau mempertanyakan tentang usaha teman-teman karena kebetulan di sini saya lihat ada Kak Astiani, Kak Nana juga sudah memiliki usaha ya. Silakan teman-teman untuk konsultasi atau sharing ilmu ya dengan narasumber kita pada malam hari ini. Silakan saya berikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya dengan narasumber pada malam hari ini. Terima kasih, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Baik, dari Kak Astiani ya. Baik, silakan Kak. Mungkin pertanyaan. Oke, Ya. ya, halo Kak Yuni, terima Halo kasih Kak atas waktunya Tiani. Kak Yuni. Iya, eh, saya cuma mau tanya sharing-sharing tadi sama kadang kan kita waktu kita berbisnis itu kan sudah naik, kita sudah stabil, tapi kan ada aja waktu kita down, ya mungkin karena ada banyak pesaing, kurangnya inovasi, seperti tadi yang saya tanyakan itu kan gimana sih tips, trik, apa siasat apa aja sih buat kita yang sedang dalam kondisi gagal atau kita lagi breakdown itu gimana buat kita bangkit lagi ya seperti yang tadi dikatakan uh, Kak ini itu kan waktu posisi itu COVID itu ya itu kan nggak ada uh, turis datang ke Balikpapan gimana sih waktu itu kan tadi katanya kan kayak down banget gitu nggak Ya, ada ya dari sudah stabil sudah ada uh, brandnya sudah ada gitu nah sedangkan ada tingkat resikonya itu kan ada bukan dari pesaing tapi ada dari kondisi ekonominya itu lagi terus kita udah di atas terus jatuh kayak down gitu kan kayak kita butuh motivasi kita butuh tips trik uh, apa aja sih buat kita bangkit lagi seperti ya kayak seperti iya, usaha Kak Yuni seperti sekarang ini loh gitu. iya, Mbak Terima Asti. kasih. Makasih banyak Mbak Asti. Jadi orang kalau lihat saya itu melihat sempurnanya, ya. Teman-teman di Balikpapan juga kayak begitu. Jadi saya tuh memang agak introvert. Menurut saya nggak perlu orang tahu gimana sakitnya saya, gitu. Ketika saya diberi apa ya, saya diberi panggung, ketika saya diberi panggung untuk berbicara, baru saya akan berbicara. Tetapi ketika saya tidak diberi panggung untuk berbicara, saya nggak akan berbicara. Ketika saya ditanya, baru saya akan jawab. Ketika saya tidak ditanya, prinsip saya tidak akan bercerita. Nggak apa-apa ya, malam ini khusus spesial nih buat teman-teman di Hong Kong. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, COVID itu masih nggak ada apa-apanya dengan cobaan yang saya hadapi. 2012 saya bangun usaha, itu penuh dengan pertentangan. Karena suami saya menganggap apa sih yang dilakukan oleh istri saya. Remeh-temeh banget gitu ya. Sampai suami saya dulu pernah bilang, nggak cukup ya gaji saya ya untuk ngasih makan istri dan anak-anak. Saya bilang cukup. Tapi bagaimana saya bisa memberikan kontribusi untuk Balikpapan, saya yang lahir dan besar di Balikpapan, tapi saya rasanya tidak memberikan dampak apa-apa. Saya tidak bisa berkontribusi apa-apa. Padahal saya melihat ada buah salak lokal yang melimpah, padahal saya bisa bikin kue, tapi kenapa saya tidak menggunakan waktu saya yang banyak nganggur sebagai ibu rumah tangga, karena suami saya kerja di lokasi, dulu pulangnya sebulan sekali, di rumah 2 minggu, sementara saya gabut nih di rumah.
Anak-anak udah mulai besar, sudah mulai sekolah, terus saya ngapain, saya bilang. Saya diam-diam, saya ikut lomba festival dan saya menang. Ada satu kebanggaan saya menang, tapi ternyata ada satu bencana di belakang. Jadi suami saya marah. Saya kalau udah suami saya datang ke rumah, pulang, jam 10 saya tidurkan dulu suami saya. Jam 1 malam saya bangun, saya hidupkan mixer supaya suami saya nggak dengar. Karena kalau dengar suara mixer bunyi, beliau pasti marah. Saya ngerjakan kue dari jam 1 malam sampai jam 5 subuh. Wow. Suami saya bangun, itu kue udah matang semua. Dulu belum punya karyawan, seperti itu yang saya lakukan. Kemudian saya bisa meyakinkan suami saya bahwa saya tidak mengejar keuntungan semata, tapi bagaimana saya bisa memberikan sedekah untuk anak-anak penghafal Al-Quran. Akhirnya agak sedikit luluh. Saya pindah ke ruko tahun 2018. DP waktu itu saya beli ruko, DP diberi oleh suami, yang bayar angsuran saya. Dan DP-nya nggak banyak gitu ya dibandingkan dengan harga ruko. Ketika melihat usaha saya semakin maju, bukan semakin senang, tetapi semakin cemburu buta. Menganggap bahwa saya banyak tamu, saya banyak dikunjungi oleh orang, itu membuat banyak fitnah buat saya. Luar biasa. 2017 saya ditalak sama suami saya karena saya udah nggak bisa diatur. Kemudian saya mencoba bertahan karena menurut saya tujuan saya adalah sebenarnya rumah tangga saya dulu. Kalau rumah tangga saya baik, saya bisa memikirkan usaha saya. Tetapi kalau rumah tangga saya berantakan, nggak ada artinya semua. Saya sayang sekali dengan anak saya 2, saya pengen hidup saya nanti sampai akhir hayat saya itu buat anak saya semuanya. Tapi ternyata Allah menakdirkan lain. 2023 udah nggak bisa dicegah lagi karena semakin banyak pertentangan, udah banyak air mata segala macam, saya tetap nggak mau. Tapi kata anak saya, kalau kayak begini terus, ini udah nggak baik dampaknya buat anak-anak. Karena suami yang selalu minta pisah. 2023 akhirnya saya iakan. Nggak ada satu orang pun UMKM yang tahu bahwa saya udah divorce. Karena menurut saya, buat apa saya sampaikan ke teman-teman saya? Kalau yang laki-laki genit, pasti akan goda saya. Entah dia sudah beristri atau belum. Kalau untuk teman-teman yang julid, ya, yang perempuan yang julid, karena iri dengan kesuksesan saya, yang ada pasti apa dia akan bilang. Usahanya bagus, saya enggak. Sampai karyawan pun itu enggak tahu kondisi saya, bahwa saya udah divorce dengan suami waktu itu. Itu benar-benar apa ya, kalau COVID aja itu nggak masalah menurut saya. COVID nggak masalah. Tapi ini bagaimana saya kehilangan suami, kemudian suami pergi tanpa ngasih nafkah lagi sama sekali, sementara saya punya anak 2, satu di Turki, yang satunya saya masukkan pondok pesantren yang mahal ada di Batu, di Malang. Dan saya harus bisa mengcover semua biaya, baik itu rumah tangga maupun usaha. Walaupun usaha saya baik, tapi ketika saya tidak baik-baik saja, itu luar biasa. Saya sampai asma waktu itu. Saya asma 4 bulan, itu yang saya diusir dari rumah, saya harus tinggal di toko akhirnya. Tinggal di toko, teman-teman, saya bukan punya ruangan. Saya bukan punya ruangan yang ini toko ada kamarnya, bukan. Saya tidur di kasur tipis, di panggung yang tadi teman-teman lihat bahwa saya ngadakan cooking class di situ. Saya tidur di situ. Saya tidur di situ, kalau pagi saya gulung kasurnya, paginya saya nerima cooking class. Saya berusaha, saya selalu perfect ya, saya kelihatan cantik, saya kelihatan menarik, saya kelihatan bahwa saya adalah perempuan yang punya energi positif. Itu yang saya lakukan setiap hari. Kemudian
ketika saya sakit itu anak saya bilang, "Ibu, Mbak sedih," katanya. "Mbak jauh di Turki, adik jauh di Jawa. Kalau ibu sakit kayak gini, ibu siapa yang ngurus?" Saya waktu itu nangis. Ya, ya. Saya selalu berdoa, ya Allah malam ini saya sesak napas gitu karena asma. Mudah-mudahan saya masih dikasih napas lagi untuk bisa besok ketemu dengan karyawan saya gitu kan. Jadi ternyata Allah ngasih ngasih pertemukan saya dengan laki-laki gitu ya, laki-laki yang juga duda, duda ketika COVID kemarin istrinya meninggal. Dan singkat cerita Januari harus semuanya karena saya kemarin ngerasa hancur banget. Saya salah 50% aja lah dikatakan. Saya nggak gampang. Saya menata hati, menerima takdir dan menerima ikhlas itu luar biasa menurut saya. Jadi kalau orang bilang sabar aja, ikhlas aja, ternyata itu nggak gampang gitu. Kalau dulu saya masih kenapa saya dicerai, kenapa, masih kenapa terus gitu. Tetapi ketika saya coba, ya Allah, ya ini ketentuannya Allah sudah. Oh ternyata Allah mau kasih ganti nih dengan orang yang lebih sayang sama saya, orang yang lebih support dengan usaha saya, orang yang ternyata anak saya jauh-jauh, ternyata beliau punya 4 anak, 4 anaknya ini yang sekarang menemani hari-hari saya. Oh ternyata Allah tuh punya cerita yang lain gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau kalau dikatakan uh, kok saya kayak nggak apa-apa gitu ya, ambil positifnya, selalu berdoa, mudah-mudahan keberadaan saya ini bisa memberikan dampak yang baik untuk lingkungan. Seperti itu. Jadi waktu saya nikah, teman-teman tadi kan lihat ya IG saya ya, riswa_yuni.salahkilo. Ketika saya upload foto saya nikah, udahlah masyarakat itu sudah, wah pokoknya hater saya itu banyak kalau di Balikpapan ya. Semua pada bilang, wah kapan cerainya, wah segala macam. Tapi menurut saya tidak perlu konfirmasi gitu ya. Cukup mereka tahu suksesnya saya aja. Tapi sedihnya saya, hancurnya saya, sakitnya saya, udah nggak perlu lah saya ceritakan. Ini spesial buat teman malam ini aja nih yang saya ceritain kayak begitu. Gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Astri, kalau dikatakan kenapa kok semangat saya kok kendor, cari lingkungan yang bisa mendukung. Kalau misalnya merasa siapa yang paling dekat dengan Mbak Astri, misalnya orang tua yang bisa masih ada ya, misalnya itu biasanya ibu kita ya. Saya kalau sudah saya sudah suntuk banget, alhamdulillah ibu saya masih ada. Saya telepon ibu saya, "Mak di rumah, Mak?" "Iya di rumah." Ya udah saya datang. Saya datang tuh saya cuma salim, saya ciumin, saya cuma bilang, "Mak doain ya Mak ya, mudah-mudahan saya kuat, mudah-mudahan saya bisa ngelewatin semuanya." Sudah itu aja gitu. Insya Allah. Terus kalau misalnya saya telepon anak saya karena saya sayang sekali sama mereka, saya ngerasa hidup saya itu pokoknya ya untuk mereka gitu. Jadi kalau teman-teman bilang, Mbak Yuni kok jarang banget sih ngumpul-ngumpul kayak ngafe-ngafe atau apa gitu sama kita gitu. Saya bilang saya masih sibuk cari uang buat anak saya bilang gitu. Nantilah ada masanya saya ngafe-ngafe gitu kan. Tapi setelah saya sendiri, anak saya selalu bilang, "Ibu harus bahagia ya," katanya. "Ibu harus olahraga, ibu harus pergi nge-gym," kata anak saya. Terus ibu harus ke salon, kata anak saya. Ibu harus ngopi, ngopi itu penting, kata anak saya. Ngopi itu bukan bukan cuma sekedar ngopi manis, tetapi bagaimana ibu juga mewaraskan dirinya ibu, ibu berdandan keluar seperti itu. Jadi sudahlah yang kayak begitu-gitu Mbak Astrid, akhirnya di fase yang sekarang ini yang saya pikir saya bisnis harus jalan, keluarga saya juga harus harmonis, anak saya harus berpendidikan yang baik,
karyawan saya juga harus waras juga ya kan, dan saya punya waktu untuk diri saya. Jadi saya tidak menghabiskan, kalau sekarang saya tidak menghabiskan waktu saya untuk memikirkan usaha, tapi bagaimana saya bisa memanage jam 5 saya pulang, saya harus pergi nge-gym, setelah itu jam 6 saya sudah selesai, saya cepat pulang, saya masak untuk suami saya nanti pulang kerja. Jadi tinggal bagaimana kita bisa mengatur waktu supaya semuanya bisa balance gitu Mbak Astrid ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya dari Ibu Yuni. Benar-benar sangat mengharukan ya. Ternyata downnya kita itu memang kita diuji dengan ujian-ujian ya Ibu Yuni ya. Seperti tadi. Bagaimana Bu Astiani, Kak Astiani sudah menjawab? Ya, terima kasih. Ya, karena salut banget sama Kak Yuni, motivasinya ya semuanya sabar, doa dari ya dari keluarga itu yang terpenting. Iya, benar Mbak Astrid. Ya, saya sedikit menambahkan ya. Jadi untuk tadi kan pertanyaan bagaimana trik dan tipsnya ya di saat kita lagi down, di saat ya mungkin tadi selain bukan hanya COVID ternyata ya downnya Kak Yuni ya di sini Bu Yuni. Ternyata dari masalah dia ujiannya dia yang dalam berumah tangga juga itu termasuk saat dia di titik rendah ya, saat kita mungkin kita semua juga akan mengalami hal seperti itu pada dalam posisi Ibu Yuni ya. Di sini tadi ya dijelaskan oleh Ibu Yuni adalah gimana kita mengatasinya atau triknya itu ya kita mencari circle ya Kak Yuni. Benar. Mencari circle atau lingkungan yang benar-benar mendukung kita. Nah, di sini disebutkan yang mendukung kita itu ya pasti keluarga terdekat ya Ibu Yuni ya, seperti Ibu tadi. Nah, itu mungkin kalau Astiani bisa kita nggak tahu ya ke depannya mungkin usahanya itu setiap usaha itu pasti punya titik terendah ya. Kadang kadang jatuh, kadang bangkit, kadang jatuh. Karena saya pun mengalami sama seperti Ibu Yuni. Cuman yaitu intinya kalau kita mau bangkit itu kita harus mencari aura yang sama-sama mendukung ya, mencari positif. Jadi kalau misalnya kayak saya ya waktu itu saya juga sempat ngedrop di usaha salon kosmetik ya, karena waktu itu ada pertentangan antara ipar ya dengan kakak ipar. Akhirnya kita sempat drop, tapi saya sempat ngedropnya karena aduh saya udah nggak punya barang satupun karena saya memang disuruh pergi kan, karena waktu itu saya ikut mertua. Jadi usaha saya ada di mertua, saya disuruh pergi dari mertua. Coba benar-benar drop kan? Maksudnya benar-benar di titik terendah itu saya mencari gimana saya bisa lagi bangkit untuk menjadi seorang MA. Nah, akhirnya saya mencari lingkungan saya sendiri dari teman-teman, dari keluarga karena memang dari keluarga saya ada yang dari nenek itu kan saya memang MUA ya, dulu kan bilangnya kan dukun manten ya, itu kebetulan juga support ya, kamu pasti bisa walaupun ibaratnya kamu sekarang nggak punya siapa-siapa dan usaha kamu nggak ada lagi, berarti barang-barang kan semua udah ada di mertua ya. Tapi ya tetap ada supportnya yaitu dari keluarga terdekat terutama, terus keduanya juga yaitu ya karena kita lagi depresinya mungkin ya. Iya. Karena kita di titik terendah, memang ya teman-teman, kalau kita lagi depresi, kita harus jangan terlalu fokus dengan apa yang kita ibaratnya kita usaha apa ini, jangan terlalu ke situ dulu teman-teman. Kita memang harus ibaratnya harus nyenengin ke diri kita sendiri dulu. Misalnya kita kayak saya itu sempat vakum terlebih untuk salon ini, usaha salon ini aku sempat vakum karena aku tuh lagi depresinya. Ya saya harus menghibur diri sendiri dulu karena pada saat itu kan kita lagi dropnya, kita tuh pasti bertanya kenapa ya aku sampai kok diusir, kok sampai aku begini pasti gitu ya di pikiran kita kalau lagi kita posisi, atau mungkin usaha mungkin lagi benar-benar kayak pelanggan atau customer juga udah pada ngilang ya karena mungkin ada kompetitor atau apa. Itu yang penting kita harus kembali ke diri kita sendiri ya, kita harus bahagiain diri kita sendiri seperti itu ya Kak Astiani. Jadi jangan berpikir dulu aduh gimana nih, jangan nanti kita malah depresinya itu malah nanti kita nggak bisa ngatasin lagi kalau memang kita kita selarasin dulu, kita harus garis lurus dulu. Jadi memang kita harus ke diri kita dulu, kita bahagiain diri kita dulu. Setelah kita memang udah stabil, kita udah nggak labil lagi emosi kita, ataupun mungkin
eh, kita udah nggak depresi lagi, mungkin kita baru bisa akan melangkah lagi. Seperti itu. Jadi intinya kembali satu, kita harus ke keluarga kita atau cari lingkungan yang mendukung kita, yang support tentang usaha kita, yang searah atau sefrekuensi dengan kita, satu server ya. Terus keduanya kita harus kembali dulu ke diri kita dulu. Kita bahagiain diri kita dulu. Kita harus bikin garis lurus dulu. Oh, saya harus start dulu nih di sini untuk mau seperti apa agar kalau kita jatuh lagi itu udah nggak labil lagi seperti itu ya. Karena kan kita kalau udah baru mulai itu bukannya kita nggak percaya bakal jatuh lagi. Cuman kalau kita memang kondisi kita, emosi kita itu belum stabil atau belum belum dalam garis lurus, itu biasanya akan gampang dropnya ya. Banyak kan yang teman-teman itu ya yang kita lihat ya, dia akhirnya depresi berat, akhirnya dia gila karena memang dia itu belum belum mengambil garis lurus untuk diri dia itu belum ada, akhirnya dia tetap nekat, dia ke atas, akhirnya eh, dengan emosi yang masih labil atau belum stabil, tetap ngotot ya ibaratnya, tetap aku pasti bisa, itu yang bahaya teman-teman ya, karena saya sendiri ngalamin itu. Kalau misalnya memang belum saya tarik mundur atau saya ambil garis lurus, mungkin saya udah gila karena saya kehilangan tadi ya, ada suami, ada anak, terus semuanya ya. Itu seseorang ibu itu pasti di titik terendah karena siapapun yang seorang ibu itu pasti nggak akan kuat kalau kehilangan anak. Ya, Ibu Yuni, mungkin itu ya. Jadi teman-teman kembali lagi, teman-teman itu harus ambil garis lurus dulu, tarik mundur dulu. Jangan teman-teman berasa ah pasti aku bisa. Nanti dulu teman-teman, stabilkan diri kita sendiri, bahagiakan dulu diri kita sendiri dulu. Baru setelah kita udah stabil, udah nggak labil lagi emosi kita, baru kita bisa maju atau kita bisa melangkah atau mungkin lompatan kita lebih jauh dari yang sebelumnya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, semoga menjawab semuanya ya untuk Iya, pertanyaan dari Kak Astiani. Ya, terima iya. kasih. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Mbak Mbak Kenny izin sampai jam 12 aja ya. Oh, baik, baik. Jadi Satu lagi sekitar ya. 10 menit lagi ya. Oh, baik, baik. Satu lagi ya untuk pertanyaan. Silakan siapa? Kak Wina mungkin ya udah buka mikrofonnya. Silakan Kak Wina. Baik, silakan Kak Hanifah. Silakan Kak Hanifah. Atau mungkin Kak Nana ada permasalahan di usahanya di tadi ya, di jamur tiram ya. Silakan Kak Nana. Baik, berarti Beda mungkin ya, Teh. sudah jelas ya dari keseluruhannya. Heeh, Udah keseluruhannya sudah jelas iya. semuanya. Mm-mm. Makasih banyak ya Mbak Kenny. Ya, sama-sama Ibu Yuni ya. Baik teman-teman ya, tadi yang kita lihat dari materinya itu kalau kita mau usaha atau menjadi seorang entrepreneur itu memang harus bermental baja ya teman-teman. Jadi Iya, betul. godaannya atau ujiannya atau mungkin titik terendahnya itu dalam sebuah usaha itu pasti ada. Walaupun Iya, mungkin beda-beda ya Ibu Yuni ya. betul. Mungkin bisa dari keluarga, mungkin bisa dari tadi ya Karyawan. keadaan ya. Keadaan yang kita tidak duga dengan COVID ya. Iya, betul. Bapak saya pun itu sempat collab ya di usaha kuliner karena kita memang Hmm, dari keluarga yang kuliner. Itu dropnya benar-benar ngedrop ya. Saya juga sempat kasihan ya karena biasanya dia punya kegiatan ya. iya, Tiba-tiba dia senang sampai dia akhirnya jualan itu bukan jualan tapi akhirnya dia berbagi akhirnya sekarang setiap dia jualan itu kan dulu dia nggak tahu ya apa itu digital Kak, dia nggak tahu ya apa itu Grab, dia nggak paham ya mungkin karena orang tua kan ya HP aja mungkin HP yang pas-pasan nggak iya, seperti ini.
kita punya di Gen Z ya. Canggih. Kalau yang orang tua dulu kan nggak, yang penting bisa buat telepon ya. Iya, Itulah dia bener-bener ngedrop. Jadi dia tuh berangkat yang penting dia seneng, karena orang tua itu kalau nggak kerja itu makin sakit, iya benar. makin banyak pikiran. Jadi dia kerja tuh hanya bawa, terus dia tetap jualan, tapi dibagi-bagiin aja ke Iya, tetangga-tetangga atau mungkin ke apa anak-anak kecil gitu. Saya juga melihat itu. Saya sempat, sebenarnya saya ngeliatnya sedihnya tuh, bapak saya tuh sebenarnya sedih ya, cuman karena memang ya udahlah, memang emang lagi keadaannya begini ya, akhirnya dia berbagi. Tapi di situ sebetulnya dia lagi ngedropnya sampai sering sakit. Saya sering lihat, kasihan ya. Posisi saya juga lagi ngedrop. Posisi saya ngedropnya bukan karena keadaan COVID ya, tapi karena keadaan saya di apa, ada ujian di keluarga gitu. Saya sempat sedih juga, cuman alhamdulillah udah terlewatkan dan bapak juga udah stabil lagi, tapi udah beda bidang mungkin ya, iya, bidangnya mungkin di pertanian, karena saya pikir kalau dia tetap di kuliner itu kasihan, dia nggak kuat untuk masak-masaknya atau apa gitu. Terus juga dia orangnya sempat nggak percayaan sama karyawan soalnya, jadi dia merasa harus saya yang masak. Nah itu yang saya pikir, iya, saya iya, itu yang agak iya, susah. iya, karena kan kalau kuliner itu kalau nggak yang dia sendiri itu kan beda rasa ya. Bapak saya tuh kurang di situ, jadi saya pikir udahlah, lebih baik pindah untuk ke Usaha. profesi, untuk kerja usahanya gitu. Akhirnya di pertanian sekarang. Seperti itu. Baik teman-teman ya, karena teman-teman nggak ada yang bertanya lagi ya, mungkin saya tutup ya untuk acara webinar ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan sudah gabung ya. Mudah-mudahan tadi pertanyaan dari Kak Astiani teman-teman sudah bisa menjawab. Dan terima kasih untuk Ibu Yuni sebagai Sama-sama Mbak narasumber Kenny. ini sudah memberikan materinya yang sangat luar biasa, beserta dengan tadi ya pengalaman ya. Saya juga sempat terharu, jadi teringat juga sama masalah, walaupun kita masalahnya agak sedikit berbeda ya Ibu ini. Tapi kita memang, seorang entrepreneur itu memang pasti ada titik terendah. Jadi teman-teman itu jangan merasa down ya. Tadi sudah dijelaskan dengan apa trik-triknya seperti apa, terus tipsnya seperti apa. Intinya memang seorang entrepreneur itu harus bermental baja. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, untuk webinar ini saya tutup ya teman-teman. Saya tutup dengan doa Bismillah, dan semoga pada malam hari ini, webinar malam hari ini memberikan manfaat untuk teman-teman ya. Karena teman-teman di sini saya percaya semua adalah calon-calon CEO ya, semua calon-calon pengusaha hebat. Dan pastinya teman-teman itu uh, sudah mempunyai ilmu ya, karena seorang entrepreneur itu mustahil kalau tanpa ilmu. Seperti tadi dijelaskan kan, harus taat hukum ya, harus tahu angka ya, seperti keuangan itu harus ya teman-teman. Nah, saya percaya teman-teman sudah punya bekal semuanya yang tadi dijelaskan di dalam materi, dan semoga kita semua di sini sukses untuk kedepannya ya, sebagai entrepreneur ataupun pengusaha. Amin. Ya, baik teman-teman, saya buka dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan ataupun ada salah-salah kata ya teman-teman ya dalam webinar ini. Baik, saya akan memberikan sebuah pantun penutup ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah pada ngantuk ya, kan udah malam. Baik, tanpa kata, sungguhlah manis buah kiwi, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah acara webinar online ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Baik teman-teman, saya tutup dan terima kasih untuk semuanya, untuk Ibu Yuni sebagai narasumber dan teman-teman semuanya. Bye-bye semuanya. Selamat malam. Malam. Yuni. Selamat malam untuk Pak Arsenius sudah membantu. Izin live ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Bye bye.